Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyatin yakadu zaituha yudi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi may yasha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi wallahu bikulli syai'in alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin, yakni fi riwayatit tawilah, bakana Abdullah bin Amr wa ibn al-As yuhaddisu annahu bata ma'hu salasan layalin. Wa hadhihi yakni min min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam yatlu alaikumul ana rajulun min ahlil jannah, ya. Faqala fattala'a rajulun minal ansar tantihu lihyatuhu mimma'in wudu'ih mu'alliqan alaihi biyadihi shimal. Falamma kana minal ghaddi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatlu'u alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Rawahu yakni fi ar-raqaiq li Ibn al-Mubarak. Amma ba'd fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Pertama tentu saya ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan, atas kesempatan amanah yang diberikan kepada saya untuk kita bisa diskusi terkait dengan filsafat penelitian dan penelitian kualitatif. Pertama kepada panitia dan juga moderator, ya, Ustadz Dr. Abu Rizal Akbar, terima kasih, dan juga pemateri sebelumnya yang sangat luar biasa sekali, ya. Baik, tema saya atau topik yang coba kita diskusikan bersama, ya, walaupun ini adalah pengabdian kepada masyarakat, tapi justru tadi merujuk kepada akwal atau perkataan atau pendapat dari pemateri pertama bahwa kita itu bukan hanya doktrinisasi tapi juga mencerdaskan, gitu ya. Jadi kalau doktrinisasi sudah bukan masanya lagi, tetapi kita membuka mata kita, membuka pandangan kita, ya. Why? Because the world is flat today, ya, dan saatnya kita itu bisa membaca dan dibaca oleh dunia tentu saja. Nah, terima kasih, dan kita awali dengan karena saya perspektifnya muslim, bagi agama yang lain ya dipersilakan untuk mungkin melihat beberapa referensinya. Ketika berbicara, karena topik saya adalah tentang filsafat penelitian, ya, spesifikasinya adalah penelitian kualitatif, ya. Walaupun nanti ketika bicara tentang filsafat saya akan singgung juga tentang kuantitatif. Why? Because today if we talk about the quantitative or qualitative, I think it's the old word, ya. Sekarang kita sudah menggunakan mixed method, ya, ataupun kuantitatif, gitu ya. Jadi sudah gabungan, gitu ya. Tapi ya kalau di S1 dengan S2 masih biasa ini kuantitatif atau kualitatif. Padahal saatnya sekarang adalah ya bagaimana sebenarnya ya memahami dulu nih tentang filsafat dari penelitian itu sendiri, gitu kan, ya. Jangan tiba-tiba saya mau pakai kuantitatif atau kualitatif. Nah, termasuk juga di nanti tren dari PTK ini, penelitian tindakan kelas ini. Jadi mungkin kita akan diskusi dengan sesuatu yang baru, mungkin ketika bisa nggak sih penelitian tindakan kelas itu menggunakan kualitatif. So I will say why not, gitu ya, kenapa tidak, gitu ya. Nah, sebagai seorang muslim, saya awali dengan satu intisari. Kalau pribadi saya, subjektivitas saya adalah bahwa sebuah riset, sebuah penelitian itu selalunya, ya, ujungnya adalah mencari sebuah kebenaran. Saya rasa ini semuanya sepakat, ya. Tujuan membuat sebuah penelitian, melakukan riset itu adalah mencari sebuah kebenaran. Dan di surat An-Nur ayat ke-35, ya, ini berbicara tentang sebuah kebenaran yang
ultimate goals menurut saya itu ya. Jadi nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, ya sebuah cahaya kebenaran yang mutlak milik dari Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini kalau pendekatan filsafat tadi kayaknya perlu lebih mendalam ya makna dari nurun ala nur gitu ya. Tapi di situ ada tulisan juga bukan hanya kebenaran yang sifatnya seolah-olah itu transenden dan abstrak, bukan. Kenapa? Karena di ayat berikutnya itu adalah apa? Dikatakan yahdillahu linurihi mayyasha, ya. Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan cahayanya ya kepada orang-orang yang memang dikehendakinya. Berarti sebuah kebenaran ada puncak kebenaran yang paling tinggi, al-haqqu mir rabbikum, tetapi kemudian ada kebenaran-kebenaran yang sifatnya lebih ke arah apa ya, bisa disebut dengan ya relatif, subjektif dan continuous. Ya dia berkesinambungan. Kenapa nanti we will talk about the character of the research, ya bagaimana karakter dari penelitian itu dia terus-menerus, bukan stagnan, bukan berhenti di satu tahap saja. Ketika ini sebuah kebenaran mutlak, tidak ya. Karena apa? Kita mengatakan bahwasanya we stand in the shoulder of giant, ya. Kita itu berdiri di pundak para raksasa atau raksasa yang dimana itu banyak sekali kebenaran-kebenaran yang lainnya. Wah, ketika bicara tentang kebenaran ini, kalau pendekatannya perspektif filsafat itu memang sangat menarik sekali gitu ya. Nanti kita bisa diskusi lah, we can discuss about it gitu ya. Ini yang pertama. Jadi perspektif terkait dengan sebuah kebenaran yang ternyata kalau kebetulan my background in Islamic law gitu ya, dalam hukum Islam itu ada syariah, itu adalah kebenaran mutlak gitu ya. Kemudian ada fikih yang kebenarannya itu relatif, dan ada konun yang dia kebenarannya itu sangat teritorial gitu ya. Sehingga kemudian kita bisa membedakan, oh ini konun, ini fikih, ini syariah. Ini mungkin ibu dan bapak sekalian yang backgroundnya hukum Islam bisa nyambung nih dengan ini. Oke, kemudian karena saya berbicara tentang kualitatif gitu ya, bukan berarti saya anti dengan kuantitatif, tidak gitu ya. Kita akan melihat karakter dari ilmu pengetahuan. Kalau sebuah objek penelitian itu mesti atau harus digunakan pendekatan kuantitatif, ya kuantitatif gitu ya. Ini biasanya penelitian di skripsi, tesis atau disertasi gitu ya. Kalau penelitiannya guru besar tentu dia akan lebih komprehensif gitu ya, tidak hanya melihat satu perspektif saja gitu ya. Oke. Ada sebuah riwayat yang menurut saya sangat menarik sekali. Ini dari Az-Zuhri ya, kemudian juga diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak gitu dalam kitab Az-Zuhud gitu ya. Jadi kisahnya itu para sahabat Nabi itu sedang duduk-duduk bersama Nabi. Ya, kemudian tiba-tiba itu ada seorang laki-laki yang lewat ya di depannya. Kemudian Nabi mengatakan, "Yatlu alaikumul ana rajulun min ahlil jannah." Ya. Jadi akan lewat ya kepada kalian itu, di depan kalian itu seorang laki-laki dari ahlul jannah, dari penduduk surga ya. Secara akidah kita paham tidak boleh menyebutkan orang itu adalah ahlu surga. Tetapi ketika Nabi menyebutkan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, itu key-nya, itu kuncinya. Sehingga kemudian bahkan bukan cuma sekali ya, tetapi beberapa kali gitu ya, beberapa kali lewat, sampai 3 kali disebutkan di situ. Ternyata Nabi selalu mengatakan seperti itu, yatlu alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Ya akan lewat di depan kalian seorang laki-laki yang dari penduduk surga gitu ya. Nah maka kemudian salah satu dari sahabat yaitu Abdullah bin Amr bin As ini penasaran gitu ya. Penasaran kayak gimana sih? Bener nggak laki-laki ini dia penduduk surga gitu ya? Apa sih kelebihannya? Maka kemudian Abdullah bin Amr bin As ini kemudian mendatangi laki-laki itu, kemudian tinggal di rumahnya selama 3 hari ya, kemudian memperhatikan bagaimana sebenarnya contoh ataupun laki-laki yang disebut oleh Nabi SAW itu sebagai ahli jannah, sebagai ahli surga gitu ya. Kemudian tapi ternyata apa? Ya sholat seperti biasa, puasa seperti biasa, saum seperti biasa, ibadah yang lain seperti biasa sampai ke 3 harinya ya. Maka ketika 3 hari ternyata apa? Nabi nggak nyebutkan tuh si Abdullah bin Amr bin As itu nggak dapet tuh ya. Jadi kalau kita bilang itu dia sudah 3 hari di rumahnya, di rumah laki-laki itu, tapi nggak menemukan. Oh ternyata dia biasa aja kayak orang lain gitu, nggak ada kelebihannya gitu ya. Maka kemudian ketika mau pulang ya, Abdullah bin Amr itu mengatakan bahwasanya
dikatakan bahwasanya apa? Walamma madat salah layal waqitu aniqtaqira amaluhu, maka kemudian Nabi si orang laki-laki ini dia mengatakan innahu lam yakun baini wa baina walidi ghadabun wala hajar. Nah, akhirnya ini perkataan dari Abdullah bin Amr bin Al-As-nya. Nah, terakhir dia enggak dapat apa-apa gitu ya. Akhirnya dia mengatakan di sini disebutkan nih fatalaat anta fitil kasalasi maratin fa'aratu an awiya ilaik fandur ma amaluk fa'aqtadi bika falam araka ta'malu kabiran amal. Jadi nggak ada amal-amal yang baik ya yang lebih dari orang lain yang dia menyebut bagi surga. Maka kemudian laki-laki itu mengatakan ya ma huwa illa ma ra'aita ghaira anni la ajidu fi nafsi ghillan li ahadin minal muslimin. Ya, laki-laki yang diteliti oleh Abdullah bin Amr bin As mengatakan, saya sama seperti laki-laki seperti orang-orang pada umumnya gitu, tapi ada satu hal, la ajidu fi nafsi ghillan li ahadin minal muslimin. Saya dalam hati saya itu tidak ada rasa dengki, rasa hasad, rasa iri kepada kaum muslimin yang lainnya. Wala aqsiduhu ala khairi a'ta'allahu iyyahu. Wa qala Abdullah bin Amr bin Al-As, hadhihi allati balagat bika wa hiya allati la nutiku. Ya, akhrajahu Ibnu Mubarak dan seterusnya. Jadi ini cerita yang menurut saya sangat fenomenologis ya, dengan perspektifnya metode kualitatif, di mana sebuah kebenaran ternyata dia tidak bisa diselesaikan dengan hanya menggunakan observasi. Ya, kemudian hadis Nabi itu yang jelas-jelas benar itu ya, dikatakan bahwa sahabat juga tidak langsung menerimanya begitu saja gitu ya. Perlu meyakinkan apa sih sebenarnya kenapa Nabi mengatakan, kenapa Nabi bersabda seperti itu. Nah, ternyata juga dalam observasi sampai 3 hari. Nanti kalau kebersamaannya nanti berarti menggunakan pendekatan etnografi, tetapi kemudian ketika melihat lebih the meaning deep atau deep meaning gitu ya, makna yang lebih mendalam, dia menggunakan istilah fenomenologi. Nah, kalau kita lihat seperti ini, kita akan menemukan banyak sekali kebenaran-kebenaran, terutama dengan pendekatan memang social sciences. Nah, dari sini kita akan melihat bagaimana sebenarnya karakter dari sebuah penelitian. Ya, kalau kita mengajarkan selalunya adalah logis, sistematis dan juga empiris. Tetapi kemudian kalau saya biasanya kalau mengajar itu saya kaitkan juga dengan Islam, di mana dia juga harus bersifat bukan hanya logis, sistematis, empiris, tapi dia include di dalamnya itu adalah sifat dari ya bisa dikatakan ilahiyah, robbani, atau juga disebut dengan celestial research ya, atau penelitian yang berbasis wahyu langit. Nah, dari sini kita menemukan bagaimana karakter dari penelitian yang dia sifatnya itu sistematik, dan juga saya selalu mengenalkan ke mahasiswa saya terkait dengan Islamic paradigm in research ya, khasnya di maqasid, di usul fikih dan di berbagai disiplin Islamic studies. Saya rasa ini merupakan hal yang mungkin ya yang biasa dikembangkan tuh di Islamic studies biasanya gitu ya. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, dari sini kita akan melihat bagaimana sebenarnya sebuah penelitian itu akan sangat dipengaruhi oleh sebuah paradigma, ya, oleh sebuah paradigm, ya, oleh sebuah basic filosofi ataupun dasar dari pemikiran. Saya yakin kita bisa diskusi tentang ini, tentang bagaimana sebenarnya munculnya misalnya kenapa statistik ataupun kuantitatif itu sangat mendominasi. Bahkan kebetulan saya juga di Islamic Economic and Business dan juga Finance ya, kuantitatif ini ataupun statistiknya ini itu terbawa tuh ke dunia ilmu ekonomi, sehingga seolah-olah sekarang yang muncul adalah ilmu ekonomi itu ya kuantitatif gitu ya, ilmu ekonomi ya angka, padahal dia base-nya adalah dari social sciences tentu saja. Nah, ini menjadi hal menarik sehingga seorang peneliti yang baik dia harus paham tentang basic filosofi dari ilmu ataupun rumpun ilmu yang akan dia teliti, termasuk juga
juga paradigma yang digunakan oleh peneliti tersebut, sehingga dia mengetahui, oh ternyata misalnya riset saya ini lebih cocok ketika memang trennya itu mungkin karena mungkin nanti kalau yang masih mahasiswa itu biasanya banyak dipengaruhi oleh supervisornya, oleh dosen pembimbing akademiknya gitu, sehingga yaudah kuantitatif saja, karena kuantitatif itu adalah, ada yang masih mengatakan itu kuantitatif itu adalah ya kebenaran mutlak gitu ya, kebenaran yang sebenarnya, sementara kualitatif itu masih multi tafsir dan seterusnya. Oke, nah ibu dan bapak sekalian, dalam filsafat penelitian ini saya banyak akan berbicara tentang bagaimana sebenarnya sebuah ontologi dari sebuah riset atau penelitian, kemudian juga pendekatan epistemologinya. Kemudian kalau di social sciences, di ilmu sosial itu dia menggunakan human nature juga, dan juga metodologi, dan dua terakhir tambahan dari saya itu adanya Islamic worldview gitu ya, dan juga tauhid tentu saja yang menjadi satu paket yang tidak bisa terpisahkan dalam sebuah penelitian. Ya kenapa? Karena ya ini mungkin subjektif ya, subjektif saya tentu saja gitu, tapi tidak masalah, kita bisa diskusi tentang hal ini. Oke, kita akan bicara tentang ontologi, epistemologi, human nature, kemudian metodologi, tauhid, dan juga Islamic worldview. Ini yang 4 pertama itu saya ambil dari Barrel dan juga Morgan ya di 1979. Ini tahun lahir saya kebetulan gitu ya. Jadi saya lahir, mereka sudah membuat metode ini. Ya kalau kita bilang sebagai ilmuwan tentu saja ini ya jadul banget gitu ya. Padahal banyak sekali yang terbaru, tapi ternyata ya ketika kajian filsafat itu masih banyaknya ya ini, walaupun sekarang berkembang namanya filsafat digital misalnya. Pemateri sebelumnya juga sangat pakar, expert di bidang tadi filsafat keuangan ya, finance philosophy, sangat luar biasa sekali. Oke, ketika bicara tentang ontologi tentu saja ya, karena kajian kita ini adalah bisa disebut sangat teoritis, apalagi filsafat gitu ya, selalu menggunakan ini sangat abstrak gitu ya, tidak realistis gitu. Padahal justru dari sesuatu yang abstrak itulah kemudian kita bisa mendapatkan atau kita bisa merumuskan, mewujudkan kepada objek yang lebih real. Nah, ini saya akan juga combine dengan Islamic worldview karena yaitu bidang saya juga, kemudian juga mungkin menjadi bahan yang baru. Seperti saya juga mengutip tadi perkataan dari pemateri sebelumnya bahwa ya kalau kita hanya mengikuti apa yang ada misalnya di Western gitu ya, baik di East ataupun di West gitu ya, ya kita nggak ada apa-apanya, nggak bakal bisa mengejar mereka gitu ya dari banyak hal gitu ya. Tetapi ketika kita punya karakter, misalnya karakter Indonesia, karakter Nusantara, lebih lokal lagi mungkin karakter Jawa, Sunda, Makassar, Bugis dan lain sebagainya, saya rasa itu justru kelebihan kita itu di sana gitu ya. Oke, ketika bicara tentang ontologi tentu saja kita bicara tentang inti dari sebuah fenomena ya. Ini menarik sekali, dan kita lihat ini kalau kita langsung praktekkan misalnya di PTK, penelitian tindakan kelas tentu saja gitu, kita akan bisa menemukan kenapa misalnya saya kebetulan ya alhamdulillah qadarullah punya pengalaman mengajar dari mulai SD ya, MI, kemudian juga MTS, SMP, SMA sampai di S1, kemudian sekarang di program Pascasarjana Magister Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Syahid Bogor. Jadi bisa membedakan ya kenapa sih misalnya ketika saya mengajar SD dulu itu ya, kita lihat kenapa seorang anak ini kok nakal banget gitu ya, sampai gurunya ini biasanya paling kesel banget gitu. Misalnya ada teman yang perempuan biasa pakai jilbab di MI gitu ya, kemudian teman yang laki-lakinya itu iseng gitu kan ya, ditarik jilbabnya, dibuka jilbabnya, baru dia tertawa-tawa tanpa adanya kesalahan. Ini kan fenomena kan seperti itu gitu ya, fenomena yang kelihatannya oh dia itu nakal gitu ya, walaupun nanti teori pendidikan mengatakan oh nggak ada yang nakal gitu, karena secara riset pun dia sebenarnya bukan mungkin agak salah ngomong nih kalau bilang dia bukan nakal gitu ya, tapi mungkin ada sesuatu yang menjadikan dia itu seperti itu ya. Mungkin bisa jadi pendidikan keluarganya atau keadaan keluarganya, atau mungkin dia sendiri dari sisi psikologinya dan lain sebagainya, sehingga ketika bicara tentang ontologi kemudian kita dipraktekkan di sebuah penelitian, utamanya nanti di fenomenologi misalnya, kita akan menemukan inti dari sebuah
realitas, inti dari sebuah fenomena yang ada. Ya, misalnya nih, mohon maaf nih, mungkin kalau kami di Jawa ini sering mendengar katanya di Sulawesi ini dari, mohon maaf, misalnya ada yang pribumi yang kemudian sering ada konflik dengan tenaga kerja asing, TKA misalnya, ya. Nah, kalau kita yang di luar pasti nggak tahu, taunya mungkin dari media saja, oh ini salah, itu salah gitu. Padahal belum tentu gitu ya. Ketika kita melakukan riset mendalam di sana, oh ternyata apa nih faktornya? Apakah faktor ekonomi, faktor kesempatan peluang, atau faktor mungkin kerusakan alam gitu ya, dan lain sebagainya. Sehingga ya tentu saja kita tidak bisa mengatakan yang mungkin TKA-nya salah atau pribuminya salah, belum tentu gitu, karena kita belum melakukan riset ya. Atau mungkin di saudara-saudara kita yang di Papua juga mungkin kita tahunya itu gerakan Papua Merdeka misalnya gitu, kita nggak tahu seperti apa gitu. Sehingga kita kemudian ya tentu saja nanti akan lebih bijak untuk melihatnya. Kenapa? Karena pertanyaan dasar dalam perspektif ontologi ini terkait dengan reality ya, ataupun realitas ya. Jadi ketika ada realitas gitu ya, kemudian jadi apakah realita yang diteliti objektif, ataukah realita yang ada itu adalah produk dari kognitif individu ya. Kalau sekarang produk kognitif media tentu saja ya, dengan mudah kita melihat misalnya dulu di tahun 90-an gitu ya, karena saya generasi milenial awal ya, tahun 79 itu kita melihat ada seorang anak yang durhaka gitu ya, kemudian dikutuk menjadi ikan pari gitu kan ya. Kita langsung percaya saja gitu. Jadi kita sebagai anak itu jadi takut gitu, jadi ini gitu. Tapi apakah itu sebuah realita gitu, apakah itu sebuah fakta, ya belum tentu gitu ya. Dan juga ketika kemudian kenapa orang itu membuat video seperti itu, ya itu juga kita bisa teliti. Nah, tetapi kemudian debat dalam ontologi ini kita akan menemukan ya kita sebut sebagai aliran realisme dan nominalisme ya, dimana kalau realisme kan dia menganggap bahwa dunia sosial adalah secara independen dari apresiasi individu ya, sementara nominalisme itu adalah dunia sosial ini ya yang berada di luar kognitif berasal dari berasal dari sekadar nama, konsep dan label yang digunakan untuk menyusun realita. Ini sangat filosofis sekali gitu ya. Tetapi kemudian ternyata kalau kebetulan saya juga dari 2007 itu sudah mengajar sejarah peradaban Islam, kita akan menemukan di sana konteks antara Qadariyah dengan Jabriyah yang dalam analisis saya itu sangat memang dipengaruhi oleh filsafatnya Yunani gitu ya. No problem menurut saya sebagai sebuah objek perdebatan, objek ilmu, tidak ada masalah. Saya sangat open minded sekali dalam hal ini. Oke, ini bicara tentang ontologi ya. Yang berikutnya epistemologi, ini yang menurut saya sangat penting sekali. Saya membaca banyak sekali buku terkait dengan epistemologi ya, khususnya epistemologi Islam. Kita akan menemukan tentang ya bagaimana sumber sebuah ilmu pengetahuan, kemudian juga bagaimana sifat kebenaran sebuah ilmu pengetahuan, kemudian juga bagaimana standar dari sebuah ilmu pengetahuan, apakah pengetahuan itu benar atau salah. Nah, ini sangat debatable sekali gitu ya. Kalau dalam ranah filsafat itu biasanya yang menjadi pertanyaan ataupun sifat debat utamanya itu adalah tentang ya positivisme dengan post positivisme, ataupun bisa juga ada juga yang menyebutnya dengan anti positivisme. Ini sangat panjang sekali nih tentang positivisme. Nah, yang menarik juga ya, kita sebagai